dalam Al-Quran pun jelas ya mas ya, dalam surat Al-Baqarah ya mas ya, yang bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita di dunia ini diwajibkan ya harus itu ya mas ya, percaya adanya hal gaib begitu ya, mau tidak mau kita pun harus percaya adanya makhluk-makhluk astral di sini ya mas ya. Ya, karena saya mempunyai salah satu ajaran fitnah. Oh bid'ah, Nah, karena nggak ada di ajaran Nabi pak, itu begitu, karena nggak ada di ajaran Nabi. ya, Oh terus neraka gitu. ya, Astaga. kalian ini manusia-manusia para penghuni neraka. Astagfirullahaladzim. Jadi ini lucu mas, ini bapak ini mengatakan yasinan, tahlilan itu bid'ah mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa. Di belakang kita ya mas ya, ada sebuah tempat. Tadi saya melewati warga di sini ya, katanya di lokasi sini itu angker mas. Iya, itu ya belum apa-apa sudah ada suara tokek ya mas ya. Biasanya ditandai adanya makhluk astral ya pemirsa. Di sana bawah ya mas ya, ada salah satu gubuk kecil, namun di sebelahnya tuh kayak ada kuburan mas. Jadi kayak kuburan bayi, namun orang-orang di situ nggak mengetahui kuburan itu milik siapa mas. Ada yang bilang juga itu hanya sebuah petilasan. Dan kalau saya lihat ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kalau malam-malam orang lewat sini ya, ini sebelah jalan ya mas sana ya mas ya. Ini kalau itu maghrib ya, apalagi kalau pas Jumat Kliwon, kalau orang yang nggak berani lewat sini mas, itu pohon bambu itu bisa roboh semua mas. Jadi iya itu mas, ini karena ulah dari makhluk-makhluk yang ada di sebelah sana mas. Jadi orang yang lewat sini kayak kalau nggak berani mas ya, jadi dilihatnya itu pohon bambunya itu roboh semua mas. Jadi orang yang mau lewat sini harusnya nunggu pohon bambunya itu berdiri semua, jadi roboh semua ya. Jadi lewatnya harus nungguin pohon bambunya itu berdiri satu persatu mas. Kalau nggak nungguin itu bisa kayak direperpin gitu mas. Jadi tidurnya itu kayak dimimpiin terus mas, sampai dulu katanya ada orang yang melihat pohon bambu ini roboh semua, terus mengabaikan ya, lewat jalan terus. Pas malamnya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu meninggal mas. Itu entah karena shock ataupun karena penyakit mas itu, tapi kata medis itu nggak terdeteksi mas. Mungkin ada salah satu warga yang bisa merasakan aura di sini ya. Ini karena ulah sosok yang ada di sini mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Atau coba saya interaksi dulu ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu ada sedikit informasi di sini. Sebenarnya makhluknya sih nggak itu mas, nggak menakutkan sama sekali. Cuman dia tuh mainnya keroyokan mas. Iya, jadi kayak kayak sebuah pedesaan, tapi desa gaib mas ternyata di sini. Namun orang ini mengiranya ini pohon bambu biasa mas, tapi sebenarnya itu ini petilasan ada. Oh astagfirullahaladzim. Ini dulunya ada rumah di sini mas ternyata mas, namun rumahnya orang miskin mas. Jadi oleh warga di sekitar sini itu dikucilkan mas, karena itu jatuh miskin mas, jatuh miskin. Ya Allah,
warga di sini tuh sama sekali nggak itu mas, nggak toleransi ya. Dan akhirnya para jin yang di sini tuh berbaur dengan orang-orang di sini, orang yang mempunyai rumah di sini mas. Jadi alhasil mungkin karena berseteru dengan jin ya atau gimana ya mas ya, orang itu lalu meninggal dan disinilah menjadi tempat yang angker mas di sini. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wala samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wala samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan shalihan. Siapa mas itu mas? Astagfirullah. Tapi sosok masnya manggil mas. Kamu ngapain di situ, ha? Kalian siapa? Dengan macam-macam di tempat ini ya? Siapa pak? Kamu nggak perlu tahu kamu. Ini nggak pakai sandal mas. Tapi ini bawa tasbih, ini maksudnya apa mas? Ini apa? Bawa itu siapa pak di sini pak? Saya hanya orang biasa yang cuma numpang lewat di sini. Tapi saya sering di sini. Oh rumah bawa di sini. Oh ya. Aslinya orang mana pak berarti? Saya orang Sumedang. Orang Sumedang. Oh ya pak, ini mohon maaf. Di sini ya dapat laporan dari warga, katanya di bawah itu banyak sosok yang kerap kali mengganggu para warga ketika masuk waktu maghrib itu di jalan sana, Mak. Gak percaya kayak gitu. Jangan percaya hal-hal yang begitu. Gak ada. Ya gimana ya Pak ya, kita sebagai makhluk di dunia ya Pak ya, kita diwajibkan untuk mempercayai adanya hal gaib ya Mas ya. Kalau kita nggak percaya dengan hal gaib, lantas bagaimana kita menyembah Tuhan kita yang nggak ada rupanya gitu? Gimana coba? Dalam Al-Quran pun jelas ya Mas ya, dalam surat Al-Baqarah ya Mas ya, yang bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita di dunia ini diwajibkan ya harus itu ya Mas ya, percaya adanya hal gaib. Begitu. Ya, mau tidak mau kita pun harus percaya adanya makhluk-makhluk astral di sini ya Mas ya. Ini Bapak habis dari musola atau gimana ini Pak? Saya habis keliling daerah sini aja. Dari tadi sore saya. Tapi kok ini nggak pakai sendal, ini apa emang nggak sakit atau gimana ini Pak? Oh, saya sudah terbiasa jalan-jalan seperti ini. Oh, atau Bapak ini pakai jubah ini Mas? Ini jubahnya atau Bapak ini agamanya apa ya Pak ini Pak? Saya agamanya Islam ya. Oh Islam biasa, alhamdulillah. Jadi berarti kita sesama Muslim ya. Ya. Kenapa nggak salam, Pak? Iya tadi kok kenapa nggak salam? Kita kan baik-baik di sini. Nah, kenapa ini kan daerah saya. Saya berhak menegur siapa yang datang di daerah sini. Saya sering bermediasi. Oh bermediasi ya. Orang-orang yang ingin belajar sama saya tentang ilmu-ilmu. Ilmu apa Pak itu Pak? Kamu nggak perlu tahu.
ilmu yang saya pelajari. Stop. Sebenarnya saya ingin memberitahu ilmu yang saya pelajari, dan kamu itu di sini ini siapa? Saya kan belum tahu identitas Anda, datang ke sini tujuannya mau apa, dan ini apa, saya nggak tahu. Ya, ini kita sedang meliput ya sebuah tempat di sini, Pak. Karena ya itu tadi ada berita yang kurang mengenakan karena hal oib di sini, Pak. Jadi saya di sini tuh untuk menelusuri, untuk mencari informasi yang sebenarnya terjadi di sini. Iya, bukan ada niat yang lainnya di sini. Jadi kita bukan untuk kekerasan ataupun kita kayak maling-malingan ya Mas. Jadi kita kesini bukan selanang selonong, jadi bukan sekarang dewek lah intinya. Kita di sini juga izin ke Pak RT Pak tadi. Emang ilmumu itu seberapa? Kok bisa? Yang punya ilmu tapi mencari hal-hal yang berbau tidak wajar atau gimana? Lebih baik kan kita di rumah atau gimana gitu. Gak usah lah macam-macam kayak gini. Iya, saya sih sebenarnya ya juga orang biasa ya Mas ya. Kita cuman ya jalan-jalan kayak Bapak tadi. Jadi biasanya saya di rumah itu ya ada kegiatan sih seperti yasinan, ya tahlilan, ya sholat jamaah, terus sholawatan begitu Pak. Bapak biasanya juga begitu Pak, tahlilan gitu setiap malam Jumat ya Mas ya biasanya ya, atau yasinan begitu. Oh, itu ya dilakukan sama orang-orang yang sekelas ke bawah lah. Kalau saya kan orang ya suka-suka saya lah. Kalau mau ya saya ikut, kalau enggak ya saya biarin. Oh, kenapa kok nggak ikut? Itu kan ya sebagai umat muslim ya pastinya ya nggak asing dengan tahlilan ya Mas ya. Ya apalagi kita ya wali-wali Jawa ya Mas ya. Beliau itu mengajarkan untuk ya mengirim doa ya Mas ya melalui tahlilan biasanya. Kenapa Pak? Saya capek. Capek kenapa Pak? Kalau capek duduk aja Pak, nggak apa-apa, kita santai aja di sini. Namun saya nggak bawa kopi Pak. Ini duduk aja ya Mas ya, biar santai ya. Sini duduk Pak sih. Enggak Pak, beri Pak. Kamu gak duduk? Iya, nah aja. Udah duduk aja Pak. Emang kamu itu orang mana? Oh saya dekat sini sih Pak. Saya tahu kamu orang dekat sini. Saya kan kalau ke sini ya nggak pakai baju begini. Saya biasa, orang biasa sih. Cuman tadi kebetulan habis itu Pak, tahlilan Pak. Habis tahlilan dari tempatnya Mbah Hana. Terus kita mampir ke sini ya Mas ya. Iya. Emang kamu itu kelihatannya seperti santri ya? Oh, bukan sih ya biasa. Bekas santri atau gimana? Pernah belajar di pondok? Ya, ya biasa sih di pondok yang ngaji. Bukan ngaji sih, cuman numpang tidur saya. Masa numpang tidur? Ya numpang tidur lah. Ngaji kan itu untuk orang-orang yang ilmunya tinggi. Kita kan orang-orang biasa. Sebelumnya dengan Bapak siapa ini ya di sini ya? Sumarjo. Oh, Pak Sumarjo. Bapak udah umur berapa Pak ini sih Pak? Ini kelihatannya rambutnya sudah putih ini. Saya umurnya 53, Oh, 53. mau 54 besok. Oh, ya. Iya, ini tapi rambutnya udah putih semua Pak ini. Ya karena saya suka marah-marah. Suka marah-marah Mas.
Ya harusnya ya nggak usah marah-marah Pak. Ya, nurut sama saya. Ya begitu. Gini jadinya. Saya itu orangnya pemikir kadang. Kadang suka diam, kadang suka mikir. Mikir apa Pak itu Pak? Mikir orang-orang yang ngikutin saya tapi nggak nurut. Oh, saya punya saran biar Bapak itu nggak gundah hatinya, nggak gelisah ataupun apa itu Pak. Di padepokan saya biasanya di malam Jumat itu ada majelis ya Mas ya, rutinan, bisa ada tahlilan, ada yasinan, dan bahkan biasanya sholawatan Pak. Bapak bisa datang ke tempat saya. Majelisan apa, rutinan apa, hal-hal kayak gitu. Aduh, gimana ya? Saya itu nggak ikut-ikutan kayak gitu. Buat apa? Udah yasinan, mendoakan orang mati, itu nggak akan sampai mayat di atas. Hei, kamu diam. Tenang. Saya kan cuma nanya Pak. Tanya apa? Iya, iya. Ya Bapak tahu dari mana? Iya, iya tahu. Iya, betul. Ya karena saya tahu, saya mempelajari. Dari pengalaman-pengalaman saya hidup selama di dunia ini, nggak ada yang pernah terwujud doa-doa saya. Maka dari itu saya membelokkan diri dan saya mempunyai ilmu yang saya terapkan sendiri untuk pengikut-pengikut yang saya. Astagfirullah. Iya. Iya, tenang Pak. Iya. Kita di sini bukan untuk debat ya Pak ya. Namun jika Bapak itu Usah ceramah. ya saya cuman menjelaskan Pak. Kita nggak usah ngotot Pak, saya juga punya otot sebenarnya. Karena saya ini di sini kok saya merasa direndahkan sekali sama kalian. Perasaan Bapak aja mungkin, makanya kita kan duduk biasa santai, kita cuman nggak bawa kopi. Kalau bawa kopi kita ngopi bareng ya Mas ya. Iya, gini Pak. Tapi Bapak tadi bilang kalau kita mendoakan orang mati ya, itu nggak akan sampai. Itu Bapak tahu dari mana? Ya karena ilmunya ada satu ajaran yang namanya hikmah. Hikmah siapa itu? Ya karena saya mempunyai salah satu ajaran hikmah. Oh, bid'ah. Hikmah. Karena nggak ada di ajaran Nabi Pak, itu begitu. Karena nggak ada di ajaran Nabi. Ya, Oh, terus neraka gitu. ya. Astagfirullah. Kalian ini manusia-manusia para penghuni neraka. Astagfirullahaladzim. Jadi ini lucu Mas, ini Bapak ini mengatakan yasinan, tahlilan itu bid'ah Mas. Betul ya, betul. Ya emang betul Pak, betul sekali. Ya di zaman Nabi itu emang nggak ada kata tahlilan ataupun yasinan ya, apalagi yang lainnya Mas ya. Ya betul, karena tahlilan itu sendiri diciptakan oleh orang Jawa Mas Pak ya Mas ya, betul ya Mas ya. Karena diawali dengan kata tahlil dan diikuti dengan akhiran an ya Mas ya. Jadi kan kalau orang Jawa itu biasanya bilangnya itu Mas, tahu nggak Mas, yang kalau pakai celana itu kan katok ya Mas ya, katok. Terus kalau dipakai jadi katokan gitu. Kalau bajuan kelambenan gitu Mas ya. Jadi ya begitu Pak. Kalau yasin ya yasinan, itu ya kehebatan orang Jawa Mas. Ya jadi kan nggak musyrik Pak. Yang musyrik itu kalau menyembah hantu ataupun menyembah pohon begitu pakai kemenyan, itu bid'ah betul Pak. Apalagi kalau kita tarik garis besarnya Pak, bid'ah kita itu ada dua Pak, yang bid'ah dolalah dan ada bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah itu apa? Dan bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah hasanah itu bid'ah yang kecil Pak. Jadi
bid'ah itu yang nggak ada di zaman Nabi, namun kita jalankan itu nggak masalah. Tapi kalau bid'ah dolal itu bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi, dan kita tidak wajib mengikuti ajaran tersebut, begitu. Jadi tapi kalau yasinan di tahlilan itu kita diperbolehkan Pak. Karena apa? Karena ya kita yasinan, ya berarti kita membaca surat yasin ya Mas ya. Atau gini aja Pak, biar Bapak nggak keder ataupun pusing ya Pak, biar nggak Bapak itu nggak marah-marah terus. Ya udah, besok ke malam Jumat ya Mas ya. Bapak datang aja kepada pohon saya sana. Nanti saya kenalin ke guru saya agar beliau nanti bisa menjelaskan lebih detail lagi. Gimana Pak? Ini mungkin udah konslet ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ini guru saya ya, ada abah saya di sana. Beliau guru yang saya cintai sekali ya. Karena tanpa beliau saya tidak akan bisa mengenal Allah lebih dekat ya Mas ya. Betul ya Mas? Apalagi sampai ke nabi-nabi kita. Ya, gimana, mau enggak Pak? Ya. Ya, karena saya ini namanya juga manusia, kadang suka mempelajari hal-hal yang menurut pribadi saya itu hal baik. Jadi saya itu nggak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Ya, maka dari itu Pak, kita harus menilai sesuatu itu nggak harus dengan marah-marah ya, betul ya Mas ya. Jadi kita harus saring dulu sebelum kita menangkap apa itu yang terjadi dalam dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara Pak. Jadi kita nggak boleh sembrono ataupun kita sembarangan. Iya begitu intinya. Ya udah, kita mungkin pamit dulu ya Pak ya. Saya tunggu datang Bapak besok di hari Jumat. Gimana alamatnya? Nanti saya Sherlock Pak. Nanti kita minta nomor WA-nya Bapak punya nggak? Saya nggak pegang HP. Aduh, ya nanti ditulis saja Mas ya. Nanti tulis kasih alamat ke bawah ini ya Mas ya. Iya. Oke pemirsa, ini kita akan mungkin kita mampir ke tempatnya Bapak, boleh nggak Pak? Kalau mau silakan, saya nanti kasih jamuan untuk. Ya alhamdulillah pemirsa, kita tutup ya. Kita akan ke rumah bawah ini untuk menjelaskan apa itu ajaran bid'ah yang sebenarnya ya Mas ya. Jadi biar Bapak ini nggak seenaknya mengatakan sesuatu itu semuanya bid'ah ya Mas ya. Betul nggak Mas? Enggak. Ini tayang di mana? Ini maksudnya tayang di TV atau gimana? Iya, nanti kita tayang di TV dan di itu YouTube ya Mas ya. Ya nanti. Oh berarti saya masuk YouTube. YouTube itu ya buat siaran ya Pak ya. Biar orang-orang itu pada tahu Pak, dan kita saling belajar di sini tentunya. Siaran. Iya, nanti Bapak itu masuk TV Pak. Dikasih tahu, Ya nanti dikasih tahu. lihat nanti. Ya. Ya udah, kita tutup aja ya Mas ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak, kita rumahnya Bapak di sebelah mana Pak? Ya udah Pak, kita. Itu bukan rumah saya itu. Rumah siapa Pak? Itu saya nyewa. Oh ngontrak gitu. Ya udah, kita ke sana aja. Ya Mas, kita ikutin Mas.